Halo, selamat datang kembali di video tutorial saya. Video ini masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu pengenalan Blender. Oke, di video yang lalu kita sudah membicarakan mengenai cara mengoperasikan Blender. Sekarang mari kita lanjutkan tutorial kita, masih pengenalan tentang Blender. Oke, kita akan hapus dulu ini semua. Bagaimana caranya memilih beberapa objek sekaligus, seperti yang saya sudah tunjukkan di video sebelumnya. Pertama kita klik di sini, kemudian kita shift klik di sini, shift klik di sini, atau cara kedua adalah dengan membuat kotak seperti ini, jadi memilih melakukan seleksi berbentuk kotak seperti ini. Oke. Untuk menghapus objek kita gunakan X. Nanti akan ada ditanya mau menghapus, pencet aja delete-nya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan objek kemari? Blender memiliki beberapa objek yang kita sebut sebagai basic object atau objek dasar. Kita bisa menggunakan Shift A, atau bisa juga kita menggunakan Add di sini. Ini ada beberapa objek dasar. Objek dasarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini. Tetapi yang kita akan tunjukkan di sini adalah yang 7 dulu, yang pertama, yaitu kubus, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, dan torus, dan monkey. Oke. Nah, bisa menggunakan Shift A, kemudian pilih kubus, atau sekali lagi kita hapus. Bisa menggunakan menu Add ini, kemudian pilih kubus. Oke. Sekarang sebelum saya memperlihatkan objek-objek dasar itu, saya hendak membicarakan sedikit mengenai ini yang disebut dengan kursor 3D. Apa itu kursor 3D? Kursor 3D sebenarnya fungsinya macam-macam, tapi salah satu fungsi yang akan saya ceritakan di sini sekarang adalah bahwa objek akan muncul di mana letak kursor 3D ini berada. Misalkan kursor 3D ini berada di tengah world, ini kita sebutnya pusat world ya. Pusat world ini adalah pertemuan antara semua sumbu yang ada. Ini adalah pusat world. Tapi kalau kita mau memunculkan objek misalkan di sini, maka kita menggunakan kursor ini, ada menu kursor ini, tekan, kita bisa pilih letakkan di sini. Supaya pas di titiknya, di situ kita bisa gunakan Shift S, kursor to grid. Maka di sini kursornya akan nempel di grid. Kita bisa lihat benar-benar nempel di grid. Ini sekarang dari tampak belakang. Minusnya ada tampak depan. Jadi kalau saya mau taruh di sini kursornya, kemudian supaya pas di titiknya saya Shift S, kursor to grid. Maka kalau kita menambahkan objeknya akan muncul di titik itu. Oke. Kalau saya mau memunculkan objek di titik ini, misalkan, maka saya add mesh cube, munculnya di sini gitu. Oke, saya hapus dulu. Sorry, pindahkan sini. Hapus dulu. Oke. Jadi inilah kegunaan dari kursor 3D ini. Untuk mengembalikan kursor 3D ini ke titik pusat, tekan Shift S, kursor to world origin. Kembali ke titik pusatnya lagi. Oke. Sekarang saya dari tampak depan, saya akan munculkan objek kubus. Nah, kalau Anda lihat di sini ada menu Add Cube, kita bisa tekan. Ini size-nya bisa kita ubah, mau 2 meter, 3 meter. Kemudian lokasinya bisa kita pindahkan. Di sini kita akan lihat maju mundur, depan belakang, rotasinya juga bisa kita atur dari lewat sini.
Oke. Standarnya adalah 2 meter. Oke. Jadi di sini ada menunya lagi. Oke. Sekarang kembali ke tampak depan, kursor akan saya pindahkan kemari. Supaya pas, saya gunakan kursor to grid. Yang saya tambahkan objek berupa UV sphere. Sekali lagi di sini ada settingannya. Segmen itu adalah, kita perhatikan ini terdiri dari segmen-segmen. Kita bisa turunkan segmennya. Misalkan saya mau pakai 16 segmen. Ringsnya ada, saya mau pakai 8 ring misalkan. Oke, radiusnya mau saya kecilkan, besarkan. Tapi radiusnya adalah 1 meter. Oke. Objek lain adalah saya letakkan lagi kursor 3D saya di sini. Kemudian saya Shift S biar pas. Ini objek add mesh ecosphere. Ecosphere ini agak berbeda karena ecosphere ini bentuknya segitiga-segitiga, tidak seperti ini kotak-kotak. Oke. Sekali lagi ini bisa diatur, subdivisionnya bisa kita turunkan. Subdivision itulah pembagian, atau radiusnya bisa kita turunkan. Saya kembalikan ke asalnya. Kemudian saya pindahkan lagi kursor 3D saya di sini supaya pas di titiknya. Supaya pas di titiknya, saya gunakan Shift S, kursor to grid. Kemudian saya tambahkan sini objek silinder. Sekali lagi, ini kalau kita perhatikan di sini segmennya bisa kita perbanyak atau persedikit. Kemudian radiusnya, sekali lagi maaf, add mesh cylinder. Radiusnya bisa kita atur, standarnya adalah 1. Tingginya bisa kita atur-atur, standarnya dari 2. Oke. Kemudian kita letakkan lagi kursor di sini, Shift S, kursor to grid. Supaya kursor to grid itu supaya nempel di gridnya. Add mesh berupa kerucut. Sini objeknya berupa kerucut dan kita bisa kita atur-atur radius 2. Diperhatikan di sini, misalkan verticesnya sekian, radius 1, radius 2-nya bisa kita atur. Standarnya adalah mesh con. Ini radius 2-nya adalah 0, radius 1-nya adalah 1 meter standarnya. Depth-nya bisa kita atur, tingginya standarnya adalah 2 meter. Oke. Kemudian kita tutup dulu ini. Kemudian kita tambahkan lagi objek berupa torus. Torus ini seperti donat ya. Ups, salah. Saya lupa memindahkan kursornya. Saya taruh di sini. Shift S, kursor to grid. Add mesh torus. Sini kita bisa atur kalau kita mau lihat di sini. Misalkan segmennya bisa kita perkecil, misalkan segmennya mau bikin 18 saja misalkan. Kemudian minor segmennya bisa kita bikin mau berapa gitu. Kemudian radiusnya, maaf. Add mesh torus. Kan major radiusnya standarnya itu 1 meter, standarnya adalah 1 meter. Jadi ini major radius adalah ini, minor radius adalah kita mau bikin seperti apa. Di sini bisa kita kembalikan ke standar dulu.
yaitu 1 meter 0,25 standarnya. Oke, nomor segmennya misalkan 9 misalkan gitu. Oke. Saya pindahkan ke sini. Shift S biar nempel di gridnya. Tambahkan lagi satu. Ini sebenarnya bukan, yang terakhir ini sebenarnya bukan objek dasar, tapi ini seperti semacam maskot ya. Oke. Berupa kepala monyet. Ini adalah semacam maskot dari Blender itu sendiri. Kita bisa atur size-nya di sini dan sebagainya. Dan ini monyet ini namanya Suzanne. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya saya mau, misalkan saya mau meletakkan bola ini. Sorry, ini biar ditaruh dulu di cursor towards origin biar kembali ke tengah, dan ini saya kembalikan ke sini. Saya mau memindahkan bola ini ke atas kubus, tetapi pas nempel di kubus. Maka saya grab, pindah, seperti yang saya sudah ajarkan, menggunakan kontrol supaya pindahnya pergerakannya menempel di grid, taruh di atas sini. Saya pindahkan lagi ini, saya taruh lagi di atas sini. Kemudian saya pindahkan ini, saya taruh di atas sini, misalkan. Saya taruh di atas sini. Agak overlap sedikit kalau situ, sini aja nggak apa-apa saya taruhnya. Saya taruh di atas sini. Jadi pergerakan supaya dia bagus, kita gunakan grab, gunakan kontrol. Sekali lagi ya, ini grab bisa kita sesuaikan dengan sumbunya. GY ini adalah maju mundur, bisa kelihatan dari sini. Dan GZ adalah naik turun. Bisa menggunakan kontrol supaya melekat pada gridnya. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Mau dipindahkan lagi misalkan ke sini. Oke. Gitulah cara memunculkan objek. Kemudian jadi memunculkan objek kita bisa menggunakan Shift A atau kita bisa dari Add Mesh ini. Oke, sekarang saya mau hapus dulu semuanya. Kita coba membuat satu benda, mungkin meja, dari objek yang sederhana ini, hanya menggunakan objek balok. 3D cursor saya taruh di sini, objek, mesh, cube, saya perkecil sesuai dengan sumbu Z, tekan kontrol, saya perkecil sehingga hanya tinggal 1%-nya saja besarnya. Kemudian dari sumbu Z saya perbesar sesuai dengan sumbu X sehingga memperbesar 2 kali lipat. Lihat di sini ya untuk pengukurannya. Sekarang saya sudah punya sesuatu yang mirip dengan meja. Sekarang saya geser ke atas sedikit sumbu Z. Kira-kira di sini saya taruhnya. Oke. Sekarang saya mau membuat kakinya. Add mesh cube. Sekali lagi munculnya di sini. Saya scale sesuai dengan sumbu X kecilin sehingga tinggal 1% saja. Kemudian saya pindah ke tampilan dari samping, saya perkecil
sesuai dengan sumbu Y, pakai kontrol, sehingga hanya tinggal segini saja. Kemudian saya perkecil lagi sesuai dengan sumbu Z, sehingga hanya tinggal segini saja. Kemudian saya pindahkan, saya taruh kira-kira di sini. Saya pindah lagi sisinya dari sisi samping, geser sesuai dengan sumbu, karena garis hijau ini adalah sumbu Y, maka saya akan geser sesuai sumbu Y, pakai kontrol ya biar pas. Ini saya turunkan sedikit, Z, pakai kontrol kira-kira supaya pas. Nah, seperti itu. Ini akan saya copy untuk kaki satunya lagi. Untuk melakukan duplikat atau copy, saya akan gunakan Shift D, kemudian tarik sesuai dengan sumbu Y ya. Pakai kontrol biar terukur. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari depan, kita sudah punya kakinya 2. Sekarang saya hendak membuat kaki yang 2 lagi. Saya pilih saja dua-duanya, satu ini, kemudian shift sini. Kemudian saya shift D, saya tinggal pindahkan, tapi menggunakan kontrol ya, jangan lupa. Kira-kira posisinya sama di sini. Oke, maka saya sudah punya meja. Tapi tentu saja cara membuat meja seperti ini adalah cara yang tidak disarankan, karena ini terdiri dari 5 objek yang berbeda-beda. Walaupun nanti ada cara untuk menyatukan 5 objek ini menjadi satu objek, tapi tidak akan saya bahas dulu sekarang. Nah, tetapi Anda mungkin sudah bisa mulai berlatih menggunakan objek-objek dasar yang sudah saya sebutkan tadi untuk membuat sesuatu. Misalkan seperti ini, membuat meja dengan kubus, objek kubus yang di scale, digeser-geser dan sebagainya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Salam.